Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Siti Aisyandini. Di sini saya akan mempresentasikan tentang program studi kelayakan bisnis. Nah, di sini dalam studi kelayakan bisnis di sini ada beberapa aspek yang akan saya presentasikan ya. Nah, aspek-aspek di sini adalah aspek yang dimana kita harus memperhatikan sebelum kita memulai suatu bisnis. Di sini aspek yang pertama adalah aspek lingkungan. Yang kedua ada aspek layakan, yang ketiga ada keuangan sumber permodalan, yang keempat ada aspek sosial ekonomi, dan yang kelima ada biaya modal. Untuk aspek lingkungan sendiri di sini adalah unsur kegiatan atau produk atau jasa dari organisasi yang berinteraksi atau dapat berinteraksi dengan lingkungan. Jadi dalam aspek lingkungan ini kita dapat mengukur sejauh mana si perusahaan atau usaha ini dapat berinteraksi dengan lingkungan sekitar. Yang kedua di sini ada aspek layakan, merupakan tahapan di mana pengusaha atau perusahaan perlu menganalisis tentang kelayakan produk yang akan mereka jual. Apakah produknya sudah layak dijual atau dikonsumsi dengan masyarakat atau konsumen atau belum gitu. Jadi di sini tahapan yang emang harus diperhatiin juga ya. Nah, yang ketiga di sini ada keuangan sumber permodalan. Modal adalah salah satu penentu ketika hendak memulai suatu bisnis. Proses merencanakan penganggaran harus dilakukan sejak awal jika kamu hendak melakukan perencanaan bisnis. Modal pun merupakan hal utama dan pertama bagi sebagian besar bisnis yang ada di masyarakat. Mengukur aspek finansial harus dilakukan sejak awal. Nah, kenapa harus dilakukan sejak awal nih untuk membuat perencanaannya? Karena pada saat kita memulai bisnis itu, kita pasti akan membeli bahan-bahan atau istilahnya bahan baku lah ya untuk memulai suatu bisnis ini. Nah, jadi makanya si modal awal itu atau finansial ini tuh harus diperencanakan dari awal gitu untuk untuk menunjang gitu ya, untuk menunjang bisnis tersebut gitu. Kan pasti kalau misalnya kita udah mempunyai modal, udah mempunyai bahan baku, itu pasti kita akan mencoba memasarkan. Nah, memasarkan itu juga pasti memerlukan biaya. Jadi banyak step-stepnya gitu. Makanya si modal ini tuh jadi tahap yang emang harus diperhatiin banget gitu. Di sini ada aspek sosial ekonomi. Aspek ekonomi, sosial, dan budaya ini termasuk yang paling penting juga. Dia harus menganalisis terkait dampak pada lingkungan sekitar tempat usahanya berada. Dari sisi ekonomi, analisis yang dilakukan adalah bagaimana perusahaan memberi dampak pada tingkat pendapatan per kapita di wilayah tempat perusahaan berdiri atau melakukan operasional. Dan yang kelima di sini ada biaya modal. Biaya modal adalah biaya yang harus dikeluarkan oleh perusahaan untuk memperoleh dana baik yang berasal dari hutang, saham preference, saham biasa, dan laba ditahan untuk mendanai suatu investasi atau operasional perusahaan. Jadi biaya modal ini dikemanain sih gitu, untuk melakukan investasi kah atau membuat istilahnya untuk mendukung operasional perusahaan. Nah, itu harus dijelasin juga. Di sini ada contoh usaha. Nah, contoh usaha yang akan saya pilih di sini ada Sosiola. Yuk kita bahas bareng-bareng. Nah, untuk Sosiola ini atau PT Sosial Bella Indonesia atau yang biasa kita kenal dengan Sosiola adalah destinasi belanja online terpercaya dan terlengkap di Indonesia yang menawarkan produk kecantikan asli. Nah, produk kecantikan itu antara lain ada make up, perawatan kulit, perawatan rambut, wewangian, dan alat kecantikan, melayani wanita di seluruh Indonesia. Nah, yang pertama di sini ada aspek lingkungan. Aspek lingkungan dari Sosiola di sini dapat dilihat dari pemasok ya. Ini salah satunya. Nah, pemasok untuk Sosiola ini cukup banyak loh ya, bukan hanya satu brand tetapi puluhan. Di sini kalau misalnya kita bisa lihat, di sini saya berdasarkan dengan website atau situs langsung resmi di Sosiola. Di sini kita bisa melihat brand-brand yang sudah bekerja sama atau pemasok ya. Sosiola ini kita bisa melihat brand-brand yang sudah bekerja sama mulai dari urutan A sampai dengan Z. Di sini udah lengkap banget gitu ya. Nah, yang kedua di sini ada aspek layakan, seperti yang dikutip dari situs resmi Sosiola bahwa kualitas dan keaslian produk kecantikan mirip dengan pentingnya merawat kulit Anda sendiri, suatu keharusan bagi semua wanita, dan Sosiola menganggapnya sangat serius. Penggunaan produk kecantikan yang tidak asli atau palsu dapat menyebabkan kerusakan kulit permanen. Hal ini mendorong Sosiola untuk berkolaborasi langsung dengan
distributor nasional, dan pemilik merek resmi di Indonesia untuk memastikan bahwa setiap produk yang dibeli dari Sociolla adalah asli dan otentik dengan spesifikasi dari Badan Pengawas Obat dan Makanan atau biasa kita singkat dengan BPOM. Jadi jaminan kualitas penyimpanan produk juga ini dilakukan langsung oleh manajemen operasi Sociolla sendiri dengan mematuhi standar internasional dan pedoman penyimpanan oleh pemilik merek. Jadi udah dijamin itu aman banget gitu ya. Yang ketiga di sini ada keuangan dan sumber permodalan. Sumber permodalan Sociolla ini bersumber dari investor. Investor di sini juga ya bukan hanya dari dalam negeri aja, tapi ada juga di luar negeri. Jadi benar-benar Sociolla Bella ini tuh pendirinya di Indonesia, tapi udah terkenal gitu ya di luar negeri juga gitu. Nah, yang keempat di sini ada aspek sosial ekonomi. Satu proyek yang kini tengah ditangani oleh Sociolla Bella adalah edukasi melalui konsumen dan karyawan akan pentingnya menjaga kesehatan sekaligus menghindari dari penularan COVID-19. Caranya, Sociolla menetapkan kebijakan di mana seluruh gerai di Sociolla Store kini tidak lagi menyediakan tes. Dan ada juga ini ada no touch policy, sehingga beauty artist store atau karyawan store tidak akan membantu mengaplikasikan produk maupun tester kepada pembeli. Di sini termasuk melakukan social distance bagi tim di warehouse dan work from home bagi karyawan kantor. Selain itu, Sociolla juga meluncurkan inisiatif atau di sini ada Care on Forward guna mengajak para pelanggan untuk ikut serta dalam penanganan COVID-19. Contohnya ini tuh seperti sebesar 10% dari pembelian produk di halaman edit by Sociolla di sociolla.com selama periode 1 Juni hingga 5 Juli 2020 akan didonasikan dalam bentuk care package. Nah, care package ini tuh berisikan produk kecantikan dan perawatan diri untuk para dokter, perawat, dan tenaga medis lainnya untuk bertugas di rumah sakit rujukan penanganan COVID-19. April lalu, Sociolla juga nih berhasil mengirimkan lebih dari 1000 care package yang berisi lebih dari 8.800 untuk produk perawatan bagi para tenaga medis ke sejumlah rumah sakit rujukan penanganan COVID-19 di Indonesia. Nah, yang kelima di sini yang terakhir ada biaya modal yang digunakan Sociolla, salah satunya untuk mengembangkan bisnis dengan mendirikan toko offline yang bernama Sociolla Store di seluruh Indonesia. Nah, ini ada source by ya, jadi ini sumber-sumber yang saya dapetin. Thank you, sekian presentasi dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.